Saya pengen kerja di Pertamina, di BUMN, tapi saya nggak tahu mau jadi apa. Kayaknya iya PR, tapi saya belum mendalami PR-nya sih. Mungkin pekerjaan impian ada, cuman kalau masalah di kantor mana belum tahu. Pekerjaan impian saya itu sebagai produser. Mau produser TV, film, segala macam bisa. Terus sektornya media mungkin. Anda kembali lagi di Merah Putih, masih bersama saya Maria Anneke, dan saya juga masih ditemani dengan narasumber-narasumber prominent di malam hari ini. Terkait dengan sajian tadi, ini menarik untuk kita bahas Bapak dan Ibu. Dari narasumber-narasumber yang tadi diwawancara ini tidak ada satupun yang menyebut sektor pertanian. Yang satu menyebut oil dan gas, yang satu lagi ini menyebut katanya mau di industri kreatif begitu. Terus tadi sebelumnya juga Bu Lili bilang kita harus memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh partisipan. Masalah partisipan yang mana nih? Apakah mereka ini tertarik untuk masuk ke sektor pertanian yang katanya menyerap tenaga kerja, atau sebenarnya memang sektor ini tidak menarik gitu untuk anak muda? Pemanar. Baik, ini sebetulnya pertanyaan agak sulit ya sebetulnya. Ya. Karena untuk anak muda tadi itu ya tidak tertarik dengan pertanian. Tapi saya sebetulnya kalau bicara masalah sektor pertanian ini ya sebetulnya anak-anak muda di desa banyak ya. Contohnya di perkebunan kelapa sawit banyak anak-anak muda yang bekerja di sana ya. Tapi memang yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana tetap kita menjaga agar mereka ya menambah skillnya ya, memberikan semacam pendidikan yang baik untuk mereka agar mereka karirnya meningkat dia ya. Tetapi saya tetap berpikir untuk membangun kembali daya saing tadi itu ya, daya saing ya. Memang harus pelaku bisnis yang harus berperan banyak di sini ya. Pelaku bisnis ya. Kembali lagi teori Porter ya, hanya entrepreneur, pelaku bisnis yang bisa membangun negara. Karena itu yang meningkatkan daya saing kita itu ya. Daya saing itu akan meningkat dia. Bukan negara yang berkompetisi ya. Bukan negara, tetapi badan-badan usaha, para pelaku bisnis, para korporasi, UKM, UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian kita. Ini yang harus dibenahi di sana ya. Itu harus ditingkatkan kemampuannya ya agar usaha-usaha yang sudah ada ini ya bisa meningkatkan daya saing kita ya. Menurut saya memang menarik ini ya topik ini dari teori Porter tadi yang sudah dibahas tadi itu ya. Kalau sudah para pelaku bisnis itu mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ya, ya saya yakin memang daya saing kita akan meningkat. Ya. Anak muda kembali tadi ke yang disampaikan Ibu Neke ya. Sekarang ini kan sebetulnya anak muda ini sudah masuk ke dalam digitalisasi ya. Mereka sangat tertarik ya dengan masuknya perusahaan-perusahaan itu dalam bentuk menyediakan aplikasi digitalisasi bagi anak muda, mereka yang generasi muda, mereka yang sudah terbiasa dengan hidup dengan gadget, ya, teknologi digital, ya menurut saya ini satu bagian, ya anak muda itu tidak masalah. Di pertanian juga bisa terapkan digitalisasi, bisa juga kita masukkan dalam digitalisasi dalam pertanian, ya bagaimana supaya memproduksi barang-barang itu lebih produktif dan lebih efisien, ya. Perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan digitalisasi lagi ya pasti mereka akan kabur dari sana karena bukan itu dunia dia ya. Dunia anak muda ini adalah dunia digital ya. Jadi kalaupun dia di pertanian, saya yakin mereka akan tetap tertarik di sana itu ya. Tertarik masuk ke dalam dunia pertanian, tetapi tentunya harus dalam bentuk lebih dimodernisir ya, digitalisasi ya, tidak ada masalah ya. Itu menurut kita, menurut kami bahwa karena anak muda ini kan sebetulnya sudah masuk di dalam proses digitalisasi, dibesarkan di sana dia. Ya. Jadi memang harus kita kasih dia mainan dia itu. Mainan dia itu adalah digital, AI dan lain sebagainya. Maka
sektornya menurut saya tidak menjadi persoalan. Artinya digitalisasi sektor pertanian begitu Iya, ya Pak? betul. Baik. Itu menurut saya yang perlu ditekankan di sini ya, supaya semua sektor yang ada itu ya, kalau sudah masuk digitalisasi anak muda pasti mau lah. Ya. Baik. Ya, Baik. tidak ada masalah. Saya ke Bu Lili. Bu Lili, dari tadi kita kan bicara kita harus menaikkan daya saing begitu. Tapi sebenarnya dampak yang sangat real apabila kita menelantarkan daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain itu apa sih? Nah, ini menurut saya kita harus lihat dulu ya, apa yang menjadi alat ukur. Dari tadi saya menyatakan seperti itu. Jadi kita harus hati-hati sehingga jangan membuat suatu alat ukur yang akhirnya membuat kita sendiri tidak optimis terhadap kehidupan kita. Ya, jadi misalnya kalau kita memang berpikir bahwa tadi ukuran daya competitiveness itu menjadi alat ukur kita makin turun, kita makin bingung juga kan, dari mana ini untuk memperbaikinya. Tetapi kalau kita juga membuka wawasan kita, misalnya dari Krugman mengatakan, sudahlah produktivitas dalam negeri, asal bisa melayani dalam negeri saja, itu sudah jadi alat ukur menjadi competitiveness kita. Karena kita juga sekarang sudah melihat kan, memang efisiensi atau misalnya kita lihat Cina bisa lakukan seperti itu, ya karena mereka juga sudah siapkan dengan pemenuhan dalam domestik. Nah ini yang kadang-kadang kita suka lupa mengejar target tertentu, tetapi pertahanan dalam negerinya kita lupa. Nah ini yang sering disayangkan. Nah mungkin juga di sini harus kita pikirkan tentang kenapa juga misalnya Tiongkok, Korea dan sebagainya bisa maju. Jadi di samping tadi ada dengan 4 Diamond Porter itu, seharusnya juga mulai dipikirkan ya, pemimpin tadi yang meritokrasi tadi, kita tuh harus membedakan apa saja yang dimaksud dengan leader dan apa yang disebut dengan manajemen. Nah ini yang kadang-kadang hal-hal yang bersifat manajemen ini, maaf lagi tadi, agak berantakan. Padahal manajemen itu diperlukan oleh kita untuk menjaga stability. Sementara leader itu dibutuhkan untuk membawa kita ke arah mana visi kita. Nah ini yang selama ini masih tidak tegas. Tetapi kalau kita baca dari bukunya Pak Prabowo, beliau benar-benar mau kembali ke ekonomi kerakyatan katanya. Supaya rakyat juga diberi kesempatan, diberi kemakmuran dan sebagainya sama rata sama ini. Nah itu menurut kami harus dia kejar. Karena itu sudah dia letakkan sebagai vision untuk negara kita di dalam kepemimpinan beliau. Tetapi satu hal yang lupa bahwa leadership is different dengan management. Manajemen tuh harus menjaga. Jadi PDCA-nya itu harus betul dilaksanakan gitu loh. Lah kalau tadi meritokrasi nggak jalan dan sebagainya, itu kan membuat kita juga tidak bisa melihat mau kemana negara ini. Kan semua ini pun teori ini adalah foundation perakhirnya adalah trust. Kalau trust itu tidak ada, tidak tercapai, mau apa gitu loh. Beliau mau teriak apapun juga, kita melihat contohnya, manajemen itu kan kelihatan hasilnya. Kalau leadership memang bisa menggugah kita, touching our heart untuk kita kemana. Tetapi manajemen itu adalah mengumpulkan kita, mengkonsolidasi kita ke stepping yang betul. Nah stepping inilah yang menurut kami bisa dibaca salah oleh masyarakat. Bisa dipersepsikan salah. Nah ini dibutuhkan juga komunikasi yang harus betul-betul jelas sampai ke masyarakat gitu loh. Apakah benar tadi poin atau budget yang seperti itu betul sudah terserap, betul sudah terbagi, objektifnya tercapai atau tidak. Nah kalau itu jelas kita bisa timbul trust dan kita bisa lihat antara leadership dan management itu clear enough, mungkin kita bisa ikut gitu loh. Nah ini yang menurut kami penting untuk disoroti juga. Baik, artinya Ibu menilai saat ini kondisi masyarakat ini kurang trust terhadap manajemen negara atau seperti apa? Saya lihatnya seperti itu. Jadi banyak hal yang apakah berani juga kita sampaikan bahwa oh ini tidak baik, salurannya kemana gitu loh. Nah kita lihat kan kalau sudah sampai titik puncaknya gitu loh, demo dan sebagainya, sebenarnya itu suara yang paling dalam dari masyarakat. Nah ini yang harusnya jangan sampai seperti itu, tetapi komunikasi itu harus jalan. Jadi tadi disinggung terus oleh Pak Haryadi tentang meritokrasi, itu betul. Karena manajemen kita, manajemen karier, manajemen lain ini nggak jelas.
Ya karena institusi kita yang harusnya menjadi landasan foundation kita tidak inklusif, tidak memberi kesempatan yang sama, tidak memberikan daya juang, daya keberanian untuk melakukan inovasi. Kita kan takut sekali. Lah kalau saya kembangkan semua investasi seperti ini dari A sampai Z, tiba-tiba policy berganti, sunk cost saya dalam investasi bagaimana? Nah ini, jadi keraguan itu, arah itu tidak jelas. Apakah saya boleh kasih satu contoh kejelasan? Seperti kalau mau saya lihat, kita baru pulang dari BYD seperti itu ya, ke Shenzhen, Cina gitu. Menarik sebenarnya, negara itu, tadi kata Ibu kan, mau pilih mana industrinya? Kalau menurut saya memang, saya karena dari otomotif dulu, jadi otomotif itu sebenarnya menjadi the mother of technology. Jadi kalau kita punya industri otomotif, sebenarnya kita bisa mengembangkan segala macam teknologi. Jadi sesuai dengan si Thomas Berger itu, jadi kita tuh jangan hanya ability to sell, tapi juga ability to attract. Nah kita ikut-ikutan mau ikut produk yang lain, tetapi kita lupa value chain kita ini diisi barang-barang impor untuk menghasilkan misalnya mobil dan sebagainya. Nah ini yang kita lupa. Nah, kita mengharapkan hilirnya bagus nih nanti mobil jadi bisa dikonsum. Ya memang itu kan karena market kita besar. Tetapi value chain ke belakang kita itu ternyata diisi harus dengan investasi atau barang-barang impor. Yang notabene plus minusnya jadi kita malah negatif. Nah ini yang suka kita lupa gitu loh. Nah seharusnya kita berpikir dengan leader yang jelas. Kalau misalnya Cina mengatakan oke, kita boleh, tapi BYD enggak ya. Kalau saya lihat Wuling waktu itu, waktu dia di Shanghai, dia bilang, oke, saya izinkan kalian GV dengan GM di depan. Tetapi di belakang, jadi value chain yang belakang, cluster-cluster yang di belakang, itu harus owned by China manufacturing, 100%. Nah, kebayang pada waktu kalau peta trajectory industri seperti itu, kelihatan sekali bagaimana bukan spillover teknologi lagi, ahli teknologinya terjadi seketika. Tetapi kalau di kita tidak jelas mau kemana, mau jadi punya, semua ribut mau punya mobil nasional. Thailand tidak mau mobil nasional. Saya hanya butuh lapangan pekerjaan sehingga you bikin di sini, production mass-nya di sini. Saya tidak butuh mobil nasional. Baik. Itu jadi berbeda dengan kita karena visionnya itu tidak terlalu jelas. Jadi kita seperti apa? Artinya memang